Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 31 Oktober 2021. Banyak berita-berita padan akan kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu, Kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan, selangkah apa? Kita langsung ke berita yang pertama. Petugas gabungan unit reskrim Polsek Tugu Mulyo, Polsek ST Ulu Trawas, dan tim landak Polres Musirawas berhasil nangkap uang yang ngambil duit kotak amal yang videonya viral di media sosial. Tersangka adalah Daswin yang berusia 20 tahun, warga RT 5, Kampung Semboyan, Kelurahan Trawas, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas. Pelaku ditangkap Rabu 27 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat di rumahnya. Kapolsek Tugu Mulyo, AKP M. Dadang mengatakan, seperti yang diketahui, pencurian terjadi Senin 25 Oktober 2021, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Masjid Al-Falah, Kelurahan B. Srikaton, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Aksinya ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Dan Rabu 27 Oktober 2021, Kapolsek dan Kanit Reskrim melakukan olah TKP di Masjid Al-Falah. Kemudian kasus ini dilaporkan Marbot Masjid M. Ridwan, berusia 46 tahun ke Polsek Tugu Mulyo sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian petugas melakukan penyelidikan hingga diketahui identitas dan kediaman tersangka. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku digerebek yang sedang berada di rumahnya. Enggak. Alah, patri minta pulang. Hei. Lepas deh. Hei. Ini kemana lah. Nah, deh ngomong dulu. Nah, ada aja kok. Rajab, Silampari TV melaporkan. Kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara belum ditemukan. Pihak Kodim 0406 Lubuk Linggau belum menerima laporan soal karhutlah dari masyarakat. Kasus karhutlah di wilayah Lubuk Linggau, Kabupaten Mura dan Muratara tidak terlalu signifikan. Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Irwansyah Taufan mengaku, sampai sejauh ini belum ada laporan terkait kasus karhutlah. Meski tidak terlalu signifikan kasusnya di Lubuk Linggau, Mura dan Muratara, tapi beberapa hari terakhir masih turun hujan di 3 wilayah tersebut. Jadi, untuk kondisi laporan dari Babinsa dan Koramil sampai dengan hari ini tidak ada titik api. Selain itu, Dandim menambahkan, pihaknya tetap menghimbau dan mengajak kepada pemerintah daerah agar sama-sama mengingatkan pelaku usaha di bidang perkebunan. Termasuk pula masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan kepada perusahaan agar menyiapkan menara api serta embung. Ya, kita alhamdulillah sampai sejauh ini ya ada laporan tapi tidak terlalu signifikan. Yang jelas kondisinya kita alhamdulillah terbantu oleh kondisi alam cuaca. Kita masih beberapa kali hujan. Jadi untuk kondisi laporan dari para babinsa, Koramil ya sampai dengan hari ini alhamdulillah titik api. Ya, antisipasi kami tetap menghimbau, mengajak kepada pemerintah daerah untuk sama-sama kita ingatkan kepada terutama pelaku usaha di bidang perkebunan, ada tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengingatkan senantiasa kepada masyarakat di wilayah masing-masing menghindari bakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar. Termasuk juga kita ingatkan ke perusahaan-perusahaan anjuran atau arahan dari gubernur untuk masing-masing menyiapkan. Rajab, Silampari TV melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Silampari Sepekan.
Sampah B3 atau sampah limbah rumah sakit naik setelah pandemi COVID-19. Karena khusus di Kota Lubuk Linggau dewe punya 4 rumah sakit besar. Pasca pandemi COVID-19 yang melanda Kota Lubuk Linggau, penggunaan sampah B3 atau limbah rumah sakit pastinya mengalami peningkatan. Karena di Kota Lubuk Linggau mempunyai 4 rumah sakit besar, di antaranya RSAR Bunda, RS Siti Aisyah, RS Dr. Sobirin, dan RS Siloam. Akan tetapi, untuk limbah B3, pada RS Siloam dan Siti Aisyah langsung dibawa ke Tangerang, karena langsung diberikan kepada pihak ketiga. Sedangkan RSAR Bunda dan Sobirin memiliki inisiator sendiri, sehingga langsung dilakukan pembakaran. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau, Subandi Amin mengatakan, kami dari pihak DLH sudah mengambil langkah kebijakan. Salah satunya, di bulan 5 kami mencoba mendatangkan pihak swasta untuk membangun inisiator di Kota Lubuk Linggau. Dan nantinya, inisiator tersebut akan dibangun di area TPA Lubuk Binjai. Dan nanti di lokasi itu akan digunakan sebagai salah satu tempat pengolahan sampah masyarakat, khususnya masyarakat Kota Lubuk Linggau. Dari pihak lingkungan hidup sudah mengambil langkah-langkah dan kebijakan. Salah satunya kemarin bulan 5 bulan 6 kita mencoba mendatangkan pihak swasta untuk membangun insinerator itu di Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah sudah kami datangkan pihak ketiga ini langsung menghadap Pak Wali. Pak Wali kita audiensi dengan beliau. Alhamdulillah Pak Wali menangkap pihak ketiga ini untuk membangun insinerator di lingkungan Kota Lubuk Linggau yang sudah diberikan lahan secara gratis oleh pemerintah kota, yaitu di lingkup TPA yang ada di Lubuk Binjai. Nah ini nanti Lubuk Binjai itu menjadi suatu kesatuan dalam pengolahan sampah masyarakat TPA ini. Kemudian nanti ada pengolahan insinerator yang limbah B3, termasuk nanti di sana juga akan dibangun suatu pabrik yang mengelola plastik menjadi bahan yang bermanfaat, contohnya menjadi valet, menjadi nanti bisa menjadi ember, menjadi lain sebagainya. Ini sudah kami jajaki dengan pihak ketiga, nampaknya pihak ketiga antusias. Nah ini karena terbenturnya dengan kemarin maraknya pandemi COVID, ini sementara belum kita tindak lanjut, tapi komunikasi kami terus berjalan dengan pihak ketiga. Ya mudah-mudahan. Selain ditempatkan inisiator sampah B3 di TPA Lubuk Binjai, juga akan dibangun pabrik yang akan mengolah sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat, seperti kerajinan dan lain sebagainya. Rajab, Silampari TV, melaporkan. Kebijakan tes PCR untuk calon penumpang syarat utama penerbangan di Bandara Silampari Lubuk Linggau ini masih berlaku. Pihak pun berharap pemerintah dapat menurunkan harga PCR. Jika sepekan lalu syarat utama dalam perjalanan udara di Bandara Silampari hanya menggunakan rapid antigen, kini pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan terbaru dengan menetapkan syarat utama penerbang harus tes PCR. Humas UPBU Bandara Silampari, Bandi menyampaikan, perubahan aturan pemberlakuan tes PCR ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan yang mulai berlaku sejak 24 Oktober kemarin. Menurut Bandi, Bandara Silampari bisa menggunakan antigen sebagai syarat penerbangan, mengingat Lubuk Linggau berstatus PPKM level 2. Namun, melihat rute tujuan semuanya ke Pulau Jawa, hasil PCR harus dilakukan. Pihak Bandara Silampari berharap pemerintah pusat kembali mengkaji kebijakan ini, mengingat tes PCR sebagai syarat utama terbang cukup memberatkan penumpang. Tanggal 24 Oktober 2021 kita wajib memakai PCR lagi. Jadi dari dan ke Pulau Jawa wajib PCR, begitu juga dari dan ke luar Pulau Jawa tetap pakai PCR. Tentu sebenarnya kalau kita ngomong Linggau ini kan level 2 ya, karena tujuannya tetap ke Jawa, jadi harus tetap pakai PCR.
Kalau penumpang alhamdulillah hari ini dari Linggau itu hampir 100-an. Artinya mobilitas kita, pergerakan penumpang itu tinggi, ya. Harapan kita sih ada kelonggaran di harga PCR, ya, PCR yang tadinya 525 mungkin bisa diturunkan lagi. Tujuannya biar penumpang lebih mudah dan. Sementara itu, kondisi tren penumpang di Bandara Silampari sepekan terakhir mulai meningkat. Baik untuk keberangkatan dan kedatangan, angka penumpang rata-rata di atas 60-70% dari jumlah tempat duduk yang tersedia. Rajab, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.